Halo Sobat Lifestyle One, saya Dr. Hamidah Hayati Faisal, spesialis THTKL, akan menjelaskan tentang penyakit sinusitis. Sinusitis atau yang dalam istilah kedokteran sebenarnya disebut dengan istilah rhinosinusitis, itu adalah sebuah proses inflamasi atau radang di rongga sinus paranasal. Jadi manusia itu secara normal memang mempunyai rongga sinus. Jadi sinus itu ada di 4 lokasi, itu di pipi kanan dan kiri, kemudian di daerah dahi, kemudian di daerah belakang hidung, dan yang satu lagi ada sinus sphenoid itu di dasar tengkorak kita. Nah, normalnya rongga sinus ini adalah berisi udara. Jadi memang secara anatomi fungsinya harusnya berisi udara. Namun terjadi proses sinusitis tadi, maka akan terjadi penumpukan cairan di dalam rongga sinus tersebut. Sehingga dengan kondisi tersebut, bakteri pun akan dengan mudah untuk tumbuh di dalamnya. Penyebab dari sinusitis ini sendiri sebenarnya bermacam-macam, diantaranya adalah dari karena adanya faktor alergi, kemudian infeksi virus, dan juga adanya infeksi bakteri. Sebenarnya sinusitis ini menurut kategori terbagi dua. Jadi ada namanya rhinosinusitis akut dan rhinosinusitis kronis. Batas waktunya adalah 12 minggu. Jadi kalau si penderita mengalami keluhan kurang dari 12 minggu, kita menyebutkannya masih akut. Sementara kalau yang lebih dari 12 minggu, itu berarti sudah kronis. Nah, gejalanya bisa dibagi antara pasien yang dewasa dan anak. Secara umum sama. Jadi biasanya keluhannya itu kita adanya keluhan hidung tersumbat, kemudian adanya lendir di hidung. Lendir di hidung ini biasa pasiennya mengeluhkan ada lendir yang bisa keluar dari area depan hidung, namun tidak menutup kemungkinan si lendirnya tadi mengalir ke arah belakang hidung. Jadi kadang-kadang pasien juga mengeluhkan adanya rasa mengalir di belakang tenggorokan. Jadi sebenarnya itu lendirnya yang sama. Kemudian adanya gangguan penciuman. Kemudian kalau pada anak-anak itu juga mengeluhkan adanya batuk justru. Nah, selain itu juga keluhan adanya nyeri di area wajah karena itu tadi. Jadi rongga yang seharusnya berisi udara malah jadi terisi air. Jadi sehingga kadang-kadang pada saat sujud, terutama karena faktor gravitasi, itu akan menyebabkan rasa nyeri di daerah wajah. Sebenarnya kalau misalnya dia baru akut terjadi, itu akan terjadi terus-terusan. Jadi tidak hari ini pagi berasa, siang hilang. Dan biasanya itu seharian pasti ada terasa keluhan seperti itu. Ya, kalau hidung tersumbat, kemudian lendirnya tadi. Cuman kalau nyeri wajah itu memang nggak selalu. Kadang-kadang lebih berat apabila dipicu dengan posisi kepala tadi, misalnya pada saat menunduk. Jadi tidak sekali-sekali gitu terasanya. Jadi secara terus-terusan akan mengeluhkan keluhan tersebut. Jadi kan sebenarnya sinusitis ini tadi penyebabnya ada yang alergi, kemudian memang ada karena virus ataupun bakteri. Nah, kalau bicara yang virus seperti tadi, sebenarnya dia akan menghilang dengan sendirinya. Jadi perlu minum obat-obatan yang sesuai dengan keluhan dari si penderita. Kalau misalnya memang terbukti yang bakteri, itu tentunya pengobatannya dengan antibiotika. Tapi tentu sesuai dengan anjuran dari dokter. Sementara kalau untuk yang alergi, jadi sebagaimana kita ketahui, kalau yang namanya penyakit alergi itu kan tidak bisa sembuh dengan menggunakan obat. Jadi biasanya dia adalah mengontrol supaya alerginya tidak berkambuh terlalu sering. Jadi harus menghindari si alergennya tadi. Jadi kalau misalnya kita memiliki faktor alergi, sering pilek, nah itu si alerginya tadi harus terkontrol. Begitu juga dengan pasien asma, karena pasien-pasien dengan asma pun sering berhubungan juga dengan sinusitis. Biasanya kalau untuk pengobatan kita selalu dengan menggunakan obat-obatan secara maksimal. Jadi tidak berarti baru ketahuan seseorang itu menderita sinusitis langsung operasi. Nah, itu tidak benar ya, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah terbukti, misalnya dengan pemeriksaan CT scan dan lain sebagainya. Jadi operasi itu biasanya kalau misalnya dengan pengobatan medikamentosa itu tidak optimal, tidak membaik, biasanya kita ngambil patokan sampai 6 minggu, tidak ada perbaikan. Nah, terus kemudian perlu dilakukan CT scan dulu. Dari CT scan juga dilihat bagaimana struktur hidung bagian dalamnya, apakah ada yang harus diperbaiki supaya si sinusitisnya ini bisa menjadi membaik begitu. Jadi ada indikasi-indikasi tertentu untuk melakukan operasi. Jadi tidak harus begitu setelah didiagnosis sinusitis sudah langsung dioperasi. Tidak benar. Sekian penjelasan saya mengenai sinusitis. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.